Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila tariqah qadiriyatin syar'iyyah ma'an syiraya. Ja'alana Allah wa iyyakum min zakirin lahu katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa syahidul quwwah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna afaqi wa hayata ruhi wa syahaqi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. La hadrati Syekhuna wa Mursyidina Syekh Muhammad Abdul Syekhul Matlul Al-Qadina Syabani Al-Fatihah. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang sama-sama kita taati fatwa-fatwanya, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, kita agungkan para sahabat guru mursyid kita. Semoga beliau senantiasa Allah panjangkan usia dunianya, ditambah keberkahan, barokah dan karomahnya untuk seluruh kepentingan dzurriyyah dan dzurriyyahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Mukarram al-Muhtaram, saya hormati Saibul Bait, Saibul Al-Fuqah, Bapak Haji, beserta sekeluarga besar. Semoga pengorbanan beliau untuk mengadakan acara ini Allah balas dan berhasil berlipat ganda dunia dan akhirat. Segala cita-citanya baik urusan dunia urusan akhirat semoga Allah kabulkan. Seluruh putra putri cucu mantu semuanya semoga dijadikan Allah menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Semoga dilancarkan di setiap urusan baik urusan zahir batin dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Teriring kita semuanya yang sama-sama hadir, yang sama-sama menjadi pelaku pengaman pelestari ajaran yang sudah menjadi amalan. Semoga semuanya apa yang cita-citanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat, ibu bapak, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillah pada ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, mengamalkan amalan yang mulia bersama, berkumpul dengan orang-orang yang sudah dimuliakan Allah. Semoga kita semuanya ikut terbawa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwa kemuliaan seseorang itu bukan karena hartanya banyak, hartanya melimpah, atau mungkin jabatannya tinggi atau segala sesuatu. Tetapi Allah sendiri yang mengatakan, Allah sendiri yang menyatakan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Artinya ini membuka kesempatan kepada kita semuanya untuk bersama-sama berlomba-lomba meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita yang sebenar-benarnya. Bukan hanya sebatas ucapan lisan, tetapi betul direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi, ittaqillah summa haitsu kunta, bertakwalah kamu di mana saja engkau berada. Itu bukannya sebatas jargon, bukan hanya sebatas basa-basi,
tetapi betul-betul kita berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkan itu semuanya. Di pasar kita takwa, di masjid kita takwa, di rumah tangga, di jalan kita takwa. Sehingga ketika yang menjadi landasan adalah ketakwaan kita kepada Allah, tidak ada segala sesuatu yang tidak akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Dan tidak ada perkara yang menjadi sandaran untuk kita. Tadi dalam wasiatnya, selain segala sesuatu Allah jangan dianggap. Jadi selain Allah tidak ada yang tinggi, tidak ada yang mulia. Makanya kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan yang sudah ditetapkan oleh guru mursyid kita, sehingga dengan ikutnya amalan yang sudah ditetapkan oleh beliau, artinya kita bersama-sama melakukan robitoh kebersamaan bersama beliau. Ketika kita mengamalkan amalan ini sesuai petunjuk darinya, maka inilah hakikat robitoh yang sebenarnya. Namanya robitoh kebersamaan. Nah, jadi jangan merasa minder, jangan merasa berkecil hati ketika Anda bergaul di masyarakat. Ya. Tunjukkanlah kegagahanmu kepada orang yang tetapi kerendahan hati ketika bersama orang inilah. Jadi kita berupaya untuk sedikit demi sedikit kita bertahap. Ya, jadi tidak ada yang kita agung-agungkan apapun itu kecuali adalah ketika kita menjadi betul-betul hamba Allah yang sesungguhnya, yaitu hamba Allah yang mampu menegakkan segala bentuk perintah-perintahnya. Nah, alhamdulillah saudara kita hari ini, mungkin beberapa hari ke depan akan berangkat untuk melaksanakan suatu ibadah. Semoga ada dalam kelancaran, ada dalam makbul Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu sedikit saya gores karena ini sangat mungkin ada kalanya jarang sekali diungkap tentang bagaimana ciri ibadah yang diterima oleh Allah. Saya juga tidak tahu kalau tidak diberitahu. Bu, kepe sing anteng tuang-tuang kita biar regepeunnya itu ciri ibadah yang diterima oleh Allah di sabda bahasa Abah adalah ketika ibadah tersebut mampu mentransportasi, mampu mereformasi si pelakunya sehingga melahirkan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kebajikan bagi dirinya dan untuk orang lain. Itulah ciri ibadah yang diterima oleh Allah. Jadi mudahnya begini, ketika kita selesai melaksanakan suatu ibadah, ada bekas dalam kehidupannya, menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang yang mampu menebarkan kebaikan. Bukan hanya sebatas menjadi orang baik, tetapi adalah menjadi orang yang suka berbuat kebaikan dengan orang. Hubungan vertikalnya bagus, hubungan sosial pun dilaksanakan. Itulah salah satu ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan urusan diterima bukan hanya sebatas mudah-mudahan, atau selama ini kita sering mendengar mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Jangan selalu mudah-mudahan. Tetapi harus ada kepastian. Harus ada kepastian. Tentu kepastian di sini bukan atas dasar kesombongan, tetapi bentuk kepercayaan diri seseorang setelah melaksanakan berbagai formula-formula, resep-resep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah disampaikan. Ketika kamu ingin ibadahmu diterima, maka begini syaratnya, begini caranya. Kebanyakan orang hanya mudah-mudahan, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Maka
Mohon maaf, ini saya sering mendengar tapi entah mudah-mudahan tidak kita tidak seperti itu. Ini ada Ibu Haji Juju juga pernah ke Mekah. Betul ya Bu Haji ya? Di pesawat kalau pas salat diumumkan kepada para penumpang waktu telah menunjukkan waktu sholat duhur, diberitahukan untuk bersiap-siap melaksanakan sholat duhur. Terima kasih, tengtong. Ya. Itu pemberitahuan di pesawat. Nah ini pengalaman para sahabat berbicara begini, kata para sahabat begini. Itu orang penumpang yang ada di pesawat kalau mendengar bunyi itu mah pada diam saja hari-hari pada tibra sarare. Iya, diam saja pada. Tapi ketika diumumkan kepada para penumpang jam makan siang sudah memasuki maka untuk bersiap-siap. Eta mah hararudang ke sarege. Lamun mendengar makan mah pada bangun Mas Dayat. Nah, salat lewat. Maka para sahabat ngomong, bagaimana hajinya mau mabrur dan makbul sementara sholat saja ditinggal. Atuh kacoceng eta makbul nanti kuku ninggalkeun sholat. Ya. Makbulnya kacoceng dengan keambil sekali saja tidak melaksanakan sholat atuh rek mabrur kumaha cenah ibadah haji teh. Nah, maka guru mursyid kita sudah memberikan contoh sholat sambil duduk. Itu teh tujuannya ketika kita di pesawat jangan sampai meninggalkan sholat sesempit apapun waktu, apalagi lebar, luas, sholat harus tetap dijaga. Bahkan pesan para sahabat, sholat harus senantiasa belajar awal waktu. Sholat awal waktu niscaya tidak akan ada ketemu dengan susah. Sholat di awal waktu semua akan lancar. Itu wasiat beliau. Maka kita berupaya. Nah nanti Mas Yanto ya di pesawat nanti nih karena tidak ada air tayamum saja ya di jok pesawat tayamum. Nanti ada meja makan ditarik di tempat itu ada meja ditarik nih tempat makan. Salat di situ. Usolli fardhu Allahu Akbar. Rukunya setengah. Sujudnya kepalanya nempel ke meja tempat makan. Sampai Allah Akbar. Nempel. Sambil duduk saja. Ya. Menghadap kemana? Kemana saja pesawat menghadap. Ya. Tidak usah bingung-bingung. Kalau salat di kendaraan, kemana pesawat menghadap? Ya menghadap ke situ lah kita menghadap. Ya. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat sesempit apapun. Kalau ingin ibadahnya, kalau ingin ibadah umrohnya mabrur dan makbul. Atau rekumaha makbul jeung mabrur, cacak sholat ke ditinggalkeun. Sementara yang menjadi patokan ibadah baik itu sholatnya. Ketika sholatnya beres, ketika sholatnya baik, maka Allah akan memandang amal-amal yang lain. Itu belum diperiksa, baru dipandang. Ketika sholatnya beres, ketika sholatnya baik, maka Allah akan memandang amal-amal yang lainnya. Jadi kalau boleh saya mengatakan, sholat itu seperti angka 1. Nolnya 12, tidak ada angka satunya, ya 0. Tapi walaupun nolnya 4, ada angka satunya, 10.000. Gitu. Itulah. Nah, tetapi tentu tidak cukup hanya itu. Kita perlu mengkaji yang lebih lebar lagi. Bagaimana agar amal kita diterima oleh Allah. 2 keterangan yang saya ambil. 1, sabda Imam Al-Ghazali. Yang kedua, hadis Rasul. Yang sangat spesifik menjelaskan, menerangkan dengan tegas, jelas tentang bagaimana caranya agar amal kita diterima oleh Allah. Jadi tentu ada rumusnya. Jangan dulu kita berpikir ingin diterima oleh Allah. Kalau sampai pun tidak,
Jadi tugas kita adalah bagaimana amal ibadah kita agar sampai dulu kepada Allah. Itu yang menjadi PR kita. Nah, di sini dijelaskan oleh Rasul dan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali menyampaikan, la yaqbalullah amalan abdin hatta yus'adu qalbuhu ma'a badanihi. Tidaklah Allah akan menerima amal baik seorang hamba sehingga kondisi hati seorang hamba yang beramal tersebut yashhudu, bersaksi, menyaksikan, hadir bersama badannya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila bi ghairi ilman la tuqbalu mardudatun. Barang siapa orang yang beramal soleh tetapi tidak didasari dengan ilmu, maka la tuqbal, tidak diterima, mardud, dan ditolak oleh Allah. Nah, di sini kaitannya Imam Ghazali menyatakan hadir hati, menyaksikan bersama badannya kepada Allah. Rasul mengatakan adalah tidak akan diterima seorang yang beramal kecuali dengan ilmu. Maka kaitannya antara ilmu dengan hati disambung. Berarti kalau begitu tidak cukup hanya amalan badan, yang harus menentukan amal kita sampai dan terima oleh Allah adalah ilmu tentang kondisi batin. Ilmu yang menggarap, yang mengurus bagaimana agar kondisi kalbu kita ketika ibadah bisa menyaksikan kepada Allah. Hudur kalbu ma'allah, hadir hati kepada Allah. Inilah alatnya ilmu thariqah. Ilmu thariqah alatnya dzikir kepada Allah. Makanya dzikir banyak itu bukan apa-apa, melatih supaya mata batin kita melek, melotot, nyaksi kepada Allah. Karena kalimat nyaksi itu bukan mata ini. Kalau mata ini melihat, ya. Kalau mata ini melihat namanya. Kalau menyaksi dengan pandangan batin, basiroh. Beda. Basiroh itu pandangan batin. Apa itu basiroh? Pandangan batin yang sudah mendapat pantulan cahaya kudsi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana mantulnya? Cahaya kudsi hanya akan mantul ketika seseorang banyak berzikir kepada Allah. Maka muncullah cahaya kudsi dalam dirinya, memantul kepada yang namanya sebut ain basiroh, pandangan batin yang terletak dalam fuad. Maka fuadnya mampu menyaksikan keagungan-keagungan Allah. Maka ketika ibadah hadir hati kepada Allah dengan menyaksi dengan mata batin dan pandangan batinnya, maka itulah yang disabdakan oleh Imam Ghazali, la yaqbalullah amal abna hatta yusadu qalbuhu ma badanihi. Tidaklah Allah akan menerima amal seorang hamba kecuali hatinya hadir menyaksikan kepada Allah. Nah, di sini. Jadi ternyata penting belajar thariqah itu. Ini mohon maaf, saya suka menyampaikan dari Rasulnya bulat utuh. Dari Rasulnya utuh, bulat. Bulat ya begini. Apa? Rukun agama itu bulat. Di dalamnya 3, iman, Islam, ihsan. Ilmu untuk memperdalam tentang syariat badan, bagaimana cara kita melaksanakan ketaatan agar mencapai tahapan sah sempurna, itulah namanya tarapan syariat keislaman, ilmunya fikih. Istinbat yang disebut syariatnya adalah syariat, ilmu yang menggarap tentang bagaimana keislaman seseorang, bagaimana cara melakukan ketaatan. Yang kedua, keimanan. Ilmu yang memperdalam, mengkaji tentang keimanan adalah bagaimana cara mengatur kondisi kalbu kita ketika ibadah agar jelas sasar ibadah kita kepada Allah, agar jelas. Ilmunya adalah tauhid. Yang ketiga, ilmu yang membahas, yang memperdalam, yang mengkaji tentang keihsanan seseorang, tentang rasa seseorang ketika beribadah. Jadi kalau syariat atau Islam tentang kondisi bagaimana badan kita melakukan ketaatan. Yang kedua untuk membereskan urusan kolbu.
membereskan urusan badan, untuk membereskan urusan kolbu. Yang ketiga untuk membersihkan urusan rasa. Ilmunya tasawuf, alatnya adalah thariqah. Sehingga ketika beribadah rasanya teratur, keikhlasannya ada, penyaksian kepada Allah yang hadir atau dengan kalimat musyahadah, istilah dalam kitabnya. Musyahadahnya hadir, muhadarahnya iya, mukasyafahnya juga iya. Terjadinya proses yang namanya tahapan ihsan. Itulah kondisi kalbu seseorang. Makanya dikatakan belajar ihsan itu tidak bisa hanya di bangku kuliah. Belajar ihsan itu tidak ada di pesantren. Karena ihsan tidak akan didapat dari aurok, dari membaca kitab, tidak akan didapat. Jujur Pak, saya dulu ketika bujangan Ihya Ulumuddin, pian Nasayudiniyah Ihya Ulumuddin, kemudian Minhajul Abidin, garapan kita makanan sehari-hari. Tapi tidak tahu yang namanya ihsan bagaimana. Kenapa? Karena belajar ihsan itu harus kepada orang yang sudah memiliki ihsan. Artinya berguru langsung kepada orangnya, bukan di dalam kitab. Baru bisa. Anta budallah ka'anaka tara fa ilam takun tafainu yaraka itu rasa penyaksian merasa dilihat oleh Allah. Kalaupun belum bisa, yakinkan dalam dirimu bahwa Allah Maha melihat kepadamu. Ini tidak bisa hanya hasil membaca kitab. Kenapa saya ngomong itu? Pas saya juga pelaku Pak. Saya pernah ngaji, goreng-goreng kia pernah ngaji kitab tasawuf, Ihya Ulumuddin, Nasayudiniyah, Tanwirul Qulub, Minhajul Abidin. Pernah dikaji. Tetapi tidak membuat lebih baik diri saya. Jujur Pak. Tidak menjadikan diri saya menjadi lebih baik. Bukan berarti sekarang mangko baik, bukan. Artinya baiknya seseorang itu ketika perhatian urusan ibadah, itu baik seorang begitu. Berarti dia mulai baik. Perhatian masalah ibadah, orang tersebut mulai baik. Saya mengkaji kitabnya tasawuf, wah Ihya Ulumuddin, tetapi tidak menjadikan diri saya semakin baik. Salat masih senang akhir waktu, masih senang ketika namanya salat itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban, bukan merupakan kebutuhan. Padahal di dalam salat ada terapi kesehatan. Di dalam salat ada alat untuk berkomunikasi dengan Allah, tempat kita mengadu segala macam masalah. Di dalam sholat ada semua. Di dalam sholat ada pendidikan etika, pendidikan akhlak, ada di dalam sholat. Di dalam sholat kita berbuat kebaikan dengan sesama, mulai doa at-tahiyatul mubarakatuh thayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadika so. Maka sabda panggil sahabat, kalau kamu ingin ketemu Nabi, perbanyak sholat. Karena ketika kamu sholat, sebenarnya kamu sedang berhadapan dengan Nabi. Perbanyak sholat. Bahkan begini, ini mah ijazah kepada saya khusus ketika di Dago dulu tahun 2006. Datang yang kepada pangsa Abah ngadu. Abah, sayang, kenapa? Saya sakit, Bah, mau ke dokter dulu. Kata Abah begini, iya mah kumaha, kalau kamu sakit itu jangan dulu sibuk mikirin ke dokter, lari dulu kepada yang punya sehat, kepada Allah. Sholat 2 rakaat, sok minta kepada Allah. Dokter juga manusia, suka sakit. Arika Allah narika nomor 2 kan, arika orang ke makhluk nomor 1 kan, kumaha ada. Maka sejak dari itu, alhamdulillah, sakit saya tidak pernah yang kalaupun terpaksa harus ke dokter, tetapi sudah ikhtiar sholat dulu. Itu tahapannya. Pertama, sholat 2 rakaat. Masih kene, sedekah keluarkan. Resep dari Nabi itu sholat, zikir, sedekah.
Ke dokter itu alternatif terakhir. Nah, saya merasakan setelah sholat dikir sembuh. Makanya sodakohnya nuturkan belakangan, sodakoh itu untuk upaya pencegahan agar penyakit-penyakit yang berat jangan datang menimpa kepada kita. Sodakoh apa saja sodakohnya ya. Maka sodakoh yang paling baik adalah kepada siapa? Kepada Nabi. Yang kedua kepada guru. Yang ketiga orang tua. Yang keempat baru orang yang butuh. Orang yang butuh siapa saja, mau yatim, mau gorim, mau ibnu sabil, orang yang butuh itu posisi keempat. Sedekah kepada Nabi hitungannya tidak akan terhitung. Saya ngitung lagi dari Nabi mah. Seperti kita bulan mulun niat sedekah muludan. Naon we beli bolu apa yuk. Niat hati sedekah mulun berikan ke orang. Baca sholawat, sedekah kepada Nabi. Ya. Kak guru berapa ribu? Kak guru itu kalau tidak salah 70.000 lipat. Kepada orang tua 7.000. Bukan merendahkan. Itu aturannya seperti itu dari nabinya. Kepada guru itu 70.000, kepada Nabi tidak terhitung, kepada guru 70.000, kepada orang tua 7.000, kepada orang yang butuh 700. Tahapannya 700 lipat itu tentang kalau melihat fadilah ganjaran. Tapi kita mah kalau masih melihat seperti itu kayak anak TK. Tahu anak TK bubudakeun eta bapak mewarang engke diburuhan ku bapak jika si Atar lamun tamat puasana dipangmesekeun baju merek Denis naik puasa teh karena yang diburuhan semangat. Lamun kelas kita masih seperti itu, ibadah masih karena melihat pahalanya bagaimana, keutamaannya bagaimana, masih melihat pahala persis seperti anak kecil itu. Kita mah lempeng saja. Ilahi anta hanya kepadamu yang aku tuju ya Allah. Makanya dikir ini Pak, catat nih. Dikir Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah khususnya jalur pondok pesantren Suryalaya yang dibimbing oleh Syekh Mursyid Pangasabao sekarang dibina oleh ilmu yang benar adalah salah satu fungsinya islahul aqidah, membersihkan ketauhidan dari berbagai macam syirik, baik syirik jali atau syirik khafi. Selama belum punya seperti ini, untuk melepaskan syirik khafi sulit. Syirik khafi, syirik yang sabar, ingin pujian orang, ya, ingin dipuji orang, riya. Cirinya riya ada berapa? Cirinya riya, ada yang tahu? Oh, batu canda apa lu berartinya? Cirinya riya itu ada 3. 1, ketika disanjung, wah bertambah kata-kata anak, wah disanjung tuh ya, nah gedean. Ketika disanjung bertambah. Ketika dihina, dicaci, ngurangan. Gara-gara dipoyok teh geus aing mau ngaji deui ah. Pundung. Ya. Kalau dipuji bertambah, dia tambah getol. Kalau dipuji, ketika dipoyok ada yang menghina, merasa langsung seperti bayi memeotan, seperti kerupuk karena kena air, meotan. Ketiganya, ketika ada orang kelihatan khusyuk, ketika tidak ada orang, hare-hare. Seperti begini. Maaf, saya praktekkan. Ketika mimpin sholat berjamaah banyak. Allahu Akbar. Bacana ke dipanjang-panjang pun sabab hayang kapuji. Malah hebat bacana panjang. Para cek jabat lilatin teh bacaan cangkeul sih. Kalau Anda jadi imam, untuk sok legeng. Sholat
Al-Baqarah dibaca saen panjang teuing. Ringankan bacaanmu ketika engkau menjadi imam berjamaah. Kenapa? Karena di belakangmu ada orang tua. Karena di belakangmu ada orang yang dalam hajat. Berenang keur gawe, adan salat heula. Salat tak lila teuing nepi ka cangkeul ngadeg ge. Untung nu boga dikir teu boga dikir. Eta teh lewat dari 2 menit. Geus galet sok dah teh. Lila teuing salat teh cangkeul ieu teh. Saya teh rusuh ketika digawe teh. Ya, begitu Pak. Komang Lukman tahu, kan pengalaman. Pengalaman saya begitu. Dulu ketika belum kenal dikir seperti itu, lamun salat lila teuing teh di hati teh ngomong wae teh lila teuing salat saya buru-buru saya teh. Sigana mah saruanya. Aku sigana sarua sigana. Ya, jadi itulah cirinya ria seperti itu. Ketika banyak orang, ketika wah dibagus-bagusin seperti kalau sendiri, cukup palak binas. Salat sorangan mah. Maka alhamdulillah kita dididik oleh para sahabat, salat berjamaah salatnya pendek. Salat sendiri sama juga pendek salatnya. Al-Kafirun, Al-Ikhlas, kalaupun tidak hafal atau surat-surat pendek yang lainnya. Ya. Bahkan di salat itu mah di salat asar Yasin yang 1 ayat, salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazil ayyuhal mut. Cuma 2 ayat, eta mah pendek, simple. Itu pendidikan supaya kamu ketika kamu jadi imam banyak orang ataupun ketika kamu sholat sendiri perilakumu sama. Karena sholatmu di hadapan orang, sholatmu ketika banyak orang, sholatmu sendiri saruanya harap ke Allah. Sayang. Nah memang harap pasaha gitu. Cek Allah teh si ari kalau bajil mah gedingan kitu ayeuna kesorangan mah hari-hari aja. Kumaha gitu. Kumaha gitu kan. Sampilingan malaikat. Cek malaikat teh paling dibabuk. Kumaha tah? Lalu cek Allah teh ngomong suarana. Kamu itu bagaimana kalau banyak orang kok kayak dibagus-bagusin salatnya, kalau sendiri kok begitu salatnya? Kumaha begitu kan? Lompat sih kan aja masalah. Lama suara tanpa rupa ngomong gitu sih kan lompat katanya. Nah, ada satu pencerahan dari bangsa Abah. Itu kondisi riya batinnya. Tetapi kalau riya dohir, boleh riya dohir mah. Tahu riya dohir? Riya itu ingin terlihat riya teh. Ini riya dohir, pakai jas, warnana krem, warnana ungu, di matching-matchingkan supaya kelihatan enak dipandangna. Ulah make warna ungu dicocokkan jeung warna teungeunah katingalina teungeunah boleh. Kalau dia begini memang Andre dalamnya batik pakai hitam kelihatan enak dipandang eta teh ria Mang Andre, tapi rianya ria dohir boleh. Ria dohir harus bahkan ibarat teh kudu ginding